Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Masih mengakui bahwa sholat itu wajib, mengakui bahwa puasa itu wajib, puasa Ramadan, tetapi dia tidak melaksanakan, tidak mengingkari tetapi dia tidak melaksanakan. Ya, ini dzalmun lin nafsi. Saya memang tidak puasa, saya memang tidak sholat, saya memang tidak pakai jilbab misalkan, tapi hati saya yang sudah dijilbabi, hati saya yang sudah tidak mencuri, saya tidak menyakiti orang, dianggap itu sudah benar, Pak. Padahal itu satu kemaksiatan yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat jamaah Masjid Al-Muslimun Curah Jeru Panji Situbondo rahimani wa rahimakumullah, serta segenap yang mendengarkan atau menyimak kajian ini dimanapun rahimani wa rahimakumullah. Para ulama menanggapi hadis ini merupakan separuh dari ajaran atau separuh dari urusan agama kita. Inna hadzal hadis, bahwasanya sesungguhnya hadis ini jamaah nisfaddin, mengumpulkan semua urusan agama, mengumpulkan separuh dari semua urusan agama. Nisfaddin, separuh. Li'anna din, bahwasanya sesungguhnya urusan agama itu hanyalah fi'lun wa tarkun. Agama itu isinya hanyalah perintah dan larangan. Sementara hadis ini yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini adalah merupakan larangan untuk meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat, apalagi yang merugikan. Maka hadis ini merupakan ajaran dari separuh urusan agama kita, di mana isi dari seluruh ajaran agama kita ini adalah melaksanakan yang dilarang dan melaksanakan yang diperintah dan meninggalkan yang dilarang. Bapak Ibu sekalian, kalau kita telaah kemudian bahwasanya selain kita mendapatkan larangan dari hadis ini untuk meninggalkan sesuatu yang sia-sia, ya Pak, kalau sudah yang sia-sia saja dilarang, ini kita harus cerdas, Pak, harus kayis, harus bisa menimbang. Kalau yang sia-sia saja sudah dicela atau dilarang, pastinya apalagi yang lebih merugikan. Ngobrol semalaman di pos gardu atau di teras rumah setelah sholat isya. Kalau ajaran Nabi itu kan setelah sholat isya, apabila sudah tidak ada yang sangat urgent untuk dikerjakan, ya secepatnya tidur untuk secepatnya nanti bangun. Maka sekarang pendidikan kita ini, menteri yang baru ini mencanangkan tidur cepat, bangun cepat. Itu betul, itu memang ajaran Islam. Dan kebetulan memang dari aktivis Islam, dari aktivis ormas Islam, apa itu, Sekjen PP Muhammadiyah itu, Bapak Abdul Mukti itu. Jadi mengambil nilai-nilai pengajaran nasional itu kepada anak itu untuk tidur cepat, bangun cepat. Tidur cepat artinya kalau habis isya, habis kegiatan malam yang sudah tidak ada urgent sama sekali, maka secepatnya tidur untuk agar nanti bisa secepatnya bangun. Dalam konteks pendidikan nasional, bangun cepat itu ya supaya tidak telat, bangun pagi, ibadah, kemudian membantu orang tua, persiapan supaya sekolah tidak telat begitu. Tapi dalam konteks
yang universal sebenarnya. Bangun cepat itu adalah kita umat Islam disyariatkan untuk bangun maksimal di sepertiga malam. Kalaupun tidak bisa mengawali, ya paling tidak di sepertiga malam itu menjelang subuh, ya jam itu untuk bangun sholat tahajud. Ini Bapak Ibu sekalian. Ini kemudian yang bisa melakukan seperti itu, hadis ini juga menggambarkan pada kita bahwasanya min husnil Islam. Di antara sebagian dari kebaikan Islam itu adalah ini kan, tarku, yang meninggalkan sesuatu yang sia-sia. Berarti kebaikan Islam itu bertingkat-tingkat, sebagaimana keimanan itu juga bertingkat-tingkat. Orang Islam itu kalau kita lihat secara kasar di masyarakat itu kan ada Islam KTP, ada Islam yang ya sholat ya maksiat, ada Islam yang tekun ya sholat terus tidak mau maksiat, ada orang yang sholat melakukan kewajiban tetapi terus kemudian ditambah dengan yang sunnah-sunnah, maka digolongkan di dalam bahkan oleh Allah Subhanahu wa taala diklasifikasikan gitu, yaitu dzulmun li nafsih. Orang Islam yang statusnya adalah dzulmun li nafsih, ada yang statusnya al-muqtasid, ada yang sabiqul bil khairat. Orang yang dzulmun li nafsih itu adalah orang yang Islam, Pak, KTP-nya Islam, tetapi dia meninggalkan ibadah-ibadah, tetapi masih mengakui bahwa ibadah-ibadah itu adalah keharusan dari Allah, masih mengakui bahwa sholat itu wajib, mengakui bahwa puasa itu wajib, puasa Ramadan, tetapi dia tidak melaksanakan, tidak mengingkari tetapi dia tidak melaksanakan. Ya, ini dzulmun lin nafsih namanya, orang yang melakukan dosa-dosa. Jangan disangka orang melakukan dosa itu hanya orang yang kemudian membunuh orang, mencuri, berlaku maksiat misalkan. Jangan dianggap hanya itu, Pak. Tetapi meninggalkan sesuatu yang dilarang itu adalah sebuah kemaksiatan, sebuah dosa-dosa. Kadang kan orang berprinsip gini, aku gak sholat, tapi aku sing penting gak nyolongan, sing penting gak ngelarani atine wong, sing penting gak melanggar susila, ya. Seolah-olah dia sudah benar seperti itu. Aku memang ora poso Ramadan, tapi aku njogo supaya gak ngeloroni atine wong. Saya memang tidak puasa, saya memang tidak sholat, saya memang tidak pakai jilbab misalkan, tapi hati saya yang sudah dijilbabi, hati saya yang sudah tidak mencuri, saya tidak menyakiti orang, dianggap itu sudah benar, Pak. Padahal itu satu kemaksiatan yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dinyatakan dzulmun lin nafsih. Orang Islam yang mendolimi dirinya sendiri. Oh, ini luar biasa dosanya. Tetapi dia statusnya belum kafir, karena masih mengakui bahwa rukun Islam itu adalah wajib, tetapi dia tidak melaksanakan. Yang kemudian yang kedua adalah tingkatnya al-muqtasid, yakni orang yang di pertengahan. Yang di pertengahan, Pak, di pertengahan ini ya sholat ya, tapi masih kadang-kadang melakukan maksiat. Tetapi cenderung orang ini ketika melakukan maksiat kemudian boro-boro bertaubat, kan begitu? Kan ada itu gambaran orang yang dia sangat-sangat berhati-hati di dalam agamanya, tetapi sesekali dia masih tergelincir dalam kemaksiatan, terus dia menyesal dan kemudian bertaubat, kemudian berdosa lagi, bertaubat lagi, dan ini digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini tetap diampuni. Meskipun bertaubat kemudian bermaksiat lagi, bertaubat lagi diampuni, bermaksiat lagi diampuni senyampang apa? Selama apa? Nafas masih belum sampai tenggorokan dan matahari belum terbit dari arah tenggelamnya, dari arah barat. Ini kadang-kadang yang jadi pangenteng orang, Pak. Apa pangenteng itu, Pak? Ngenteng-ngentengkan orang. Nanti taubat kan bisa. Sekarang maksiat, taubat lagi. Ya memang Allah menjamin itu, asalkan tidak syirik saja
Bahkan dosa syirik sekalipun itu bisa ditaubati, bisa diterima taubatnya senyampang dua hal: belum terbit matahari dari barat dan belum sekaratul maut, nyawa sampai kerongkongan. Persoalannya Bapak Ibu sekalian, kita tidak tahu kapan maut kita itu. Jangan-jangan sudah punya azam bermaksiat tapi nanti mau taubat. Jangan-jangan pas maksiat itu pas datang maut. Ini kan musibah besar ini. Jangan berani-berani seperti itu. Ini termasuk al-muqtasid, termasuk golongan yang menengah. Nah, golongan yang ketiga derajat Islam seseorang itu adalah sabiqul khairat, sabiqul bil khairat. Dia yang tidak hanya melaksanakan perintah dan menjauhi maksiat, tetapi dia cenderung menambah ibadahnya itu dengan hal-hal yang disunnahkan, melaksanakan yang diwajibkan, meninggalkan yang diharamkan, dan dia juga melaksanakan yang disunnahkan, meninggalkan yang dimakruhkan, Pak. Nah, kalau yang al-muqtasid tadi itu kan pertengahan, dia masih melaksanakan yang diwajibkan, tapi juga masih melakukan yang dimakruhkan, bahkan juga sesekali dia melakukan yang diharamkan. Nah, ini yang ketiga inilah yang terbaik. Yang ketiga ini adalah orang-orang yang sedemikian mampu menjaga dirinya untuk berada dalam frekuensi atau dalam jalur melaksanakan perintah, meninggalkan larangan, juga melaksanakan yang dianjurkan atau kesunahan, dan menjauhi apa-apa yang dimakruhkan. Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan kita dalam posisi ini. Paling tidak kita punya satu platform, punya satu peta di dalam hidup kita. Kita menuju dalam kualifikasi atau kualitas muslim yang seperti itu. Sabiqul bil khairat. Kalau di dalam kajian ya rajin datang dan menyimak betul. Kalau dalam hal-hal yang baik dia ingin yang terbaik itu. Dan itu dianjurkan oleh Allah, oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk fastabiqul khairat. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan fastabiqul khairat, berlomba-lomba untuk kebaikan. Salat Jumat datang yang lebih awal, itu lebih awal lebih baik, karena malaikat mencatat di pintu masjid orang-orang yang datang pertama, kedua, ketiga, menempati shaf pertama, kedua, ketiga, dan dengan pahala yang berbeda-beda. Ketika kemudian khotib naik mimbar, malaikat tutup buku, Bu. Bapak-bapak kalau punya, ibu-ibu masih punya suami, punya anak putra, itu malaikat sudah tutup buku ketika khotib sudah naik mimbar. Tutup buku artinya Jumatan dia kali itu sah, tetapi tidak tercatat oleh Allah, oleh malaikat. Karena malaikatnya apa? Malaikat juga akan maju duduk menyimak apa yang disampaikan oleh khotib, sehingga pencatat itu sudah tidak ada di pintu masjid. Yang tragis kita, Pak, kalau datang Jumat itu sudah adzan, si adzan, berangkat mandi, Pak. Berangkat mandi. Nanti khutbah apa itu baru jalan gitu. Ngepaskan nanti datang nyampe masjid itu sudah iqomah sholat. Jadi dianggap Jumatan itu kewajibannya hanya ketika sholat Jumat gitu. Padahal rukun sholat Jumat itu adalah khutbah dan sholat. Jadi kalau tidak ikut khutbahnya, ya tidak tercatat oleh Allah Subhanahu wa taala, dianggap tidak Jumatan, Pak. Nah, kemudian sampai kapan dinyatakan terlambat? Ya ketika khotib naik mimbar. Ini karena malaikat sudah nutup buku, kemudian malaikat ikut duduk bermajelis untuk mengikuti khutbah Jumat, dan nanti kemudian ikut salam. Jadi kalau kita punya sanak famili, anak, keluarga yang masih punya prinsip atau punya pemahaman bahwa ibadah sholat Jumat itu hanya untuk sholatnya saja, Bapak Ibu sekalian, mari kita sampaikan informasi itu, bahwa rukun sholat Jumat itu, rukun Jumatan itu, syarat wajibnya Jumatan itu adalah mengikuti khutbah dan mengikuti sholat fardunya, sholat 2 rakaatnya itu.